Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kiki Medyo, nomor induk mahasiswa 2401421024, Prodi Pendidikan Seni Rupa. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi mengenai analisis nilai intrinsik dan ekstrinsik pada karya seni rupa tradisional. Sebelumnya, saya akan membahas sedikit tentang seni rupa tradisional. Seni rupa tradisional adalah seni rupa yang berlandaskan sikap atau cara berpikir dan bertindak yang selalu berpegang teguh pada norma, filsafat, adat kebiasaan yang telah dan masih ada dari masa ke masa, karena terus dipertahankan secara turun-temurun. Seni tradisional biasanya masih sangat terikat pada berbagai aturan dan pakem yang terkadang masih sangat ketat dan absolut. Bahkan biasanya bersifat spiritual dan religius. Beberapa prinsip-prinsip karyanya sering dikaitkan dengan kepercayaan dan legenda sekitar. Walaupun biasanya kebudayaan setempat pun akan terpengaruhi oleh budaya luar yang sudah lebih mapan. Selanjutnya, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah kualitas atau sifat yang memiliki harga tertentu terletak pada bentuk fisiknya. Nilai intrinsik karya seni adalah nilai perbentukan fisik dari suatu karya, yaitu kualitas atau sifat dari perbentukan fisik itu yang menimbulkan rasa atau kesan indah. Selanjutnya, saya akan menganalisis nilai intrinsik pada karya batik Tiga Negeri yang berasal dari daerah Lasem, Jawa Tengah, dengan media bahan kain mori dengan bahan pewarnaan menggunakan pewarnaan alami. Unsur seni rupa yang pertama adalah titik, merupakan unsur yang paling dasar dari rupa yang dapat dikembangkan menjadi garis, bentuk, bidang, motif, dan lain-lain. Di dalam motif ini, unsur titik telah dikembangkan menjadi garis, bidang, dan corak motif. Selain itu, juga telah dikembangkan menjadi unsur pewarnaan semacam pointillisme atau bintik-bintik. Berikutnya ada garis. Garis merupakan unsur mendasar selanjutnya setelah titik yang dapat digunakan untuk membuat bidang bentuk, motif, dan kesan, kedalaman, serta pengungkapan emosi. Di dalam motif ini, unsur garis telah mengalami pengembangan menjadi bidang dan corak motif. Corak motif bunga dan daun-daun tersebut terbentuk dari garis yang berasal dari pertemuan antara warna yang berbeda. Selanjutnya, bidang. Bidang merupakan pengembangan garis yang mana perwujudannya dihasilkan dari pertemuan antara dua garis yang berbeda. Bidang dibagi menjadi dua, yaitu bidang geometris seperti persegi, segitiga, dan lingkaran, dan bidang non-geometris seperti manusia, tumbuhan, hewan. Di dalam motif ini, unsur bidang telah membentuk corak motif. Bidang non-geometris seperti corak pada bunga, tangkai, kelopak, dan dedaunan. Bidang non-geometris ini bersifat fleksibel dan tidak terpaku pada bentuk baku, bangun, ruang, serta tidak memiliki ukuran pasti atau tidak sesuai alat ukur. Berikutnya yaitu bentuk, yang merupakan perwujudan dari karya seni tersebut ketika berada di alam dan tampak nyata. Bentuk merupakan unsur tiga dimensi yang terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Unsur yang dominan dalam motif ini adalah unsur bidang yang sifatnya datar atau flat, sehingga kesan bentuk dalam motif ini tidak terlihat. Yang selanjutnya yaitu ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Dalam karya seni rupa dua dimensi, ruang memiliki sifat semu, sedangkan dalam karya seni rupa tiga dimensi, ruang memiliki sifat yang nyata. Dikarenakan karya motif ini termasuk karya seni dua dimensi, maka unsur ruang yang terbentuk adalah semu.
yang terbentuk dari unsur gelap terang yang memberikan efek pencahayaan. Berikutnya yaitu warna. Warna adalah kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya. Warna terbagi menjadi warna primer seperti merah, biru, kuning, lalu warna sekunder seperti ungu, oranye, hijau, dan warna tersier seperti coklat, merah muda, dan biru muda. Warna yang digunakan motif ini adalah warna merah, biru, dan coklat, di mana merah dan biru merupakan warna primer, sedangkan coklat adalah warna sekunder. Tiga warna ini bercampur dan membentuk sebuah kesatuan yang saling berkomplement atau saling melengkapi. Berikutnya yaitu tekstur. Disebut juga nilai laba suatu permukaan. Sifat permukaan dapat berupa halus, polos, rata, licin, mengkilap, berkerut, lunak, kasar, dan sebagainya. Untuk tekstur bahan batik yang berasal dari kain mori ini adalah halus, daya serap tinggi, dan mudah kusut. Sedangkan untuk tekstur perabaan secara langsung tidak diketahui karena melihat objeknya menggunakan perantara layar sehingga teksturnya semu. Selanjutnya yaitu gelap terang. Unsur ini timbul karena adanya intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Bagian yang terkena cahaya akan lebih terang dan bagian yang kurang terkena cahaya akan lebih gelap. Penggambaran unsur gelap terang pada motif ini dengan menggunakan warna hitam dan putih. Untuk sisi gelap, mahkota bunga dipoles dengan warna hitam, dan untuk sisi terang, mahkota bunga dipoles dengan warna putih. Selanjutnya yaitu ritme. Dalam sebuah karya seni rupa, irama atau ritme dapat berupa pengulangan bentuk, warna, atau motif. Pengulangan ini bebas, dilakukan sesuai selera sang seniman. Ritme terletak pada bintik-bintik putih hasil perwarnaan, pengulangan motif bunga, dan bintik-bintik hitam pada background warna coklat. Berikutnya yaitu balance atau keseimbangan. Keseimbangan dalam seni rupa dapat dilihat dari 4 poin, yakni simetris, asimetris, radial atau sentral, dan kesan yang diberikan. Keseimbangan ini didapat dari pengelompokan objek kecil di antara benda besar, penggunaan banyak warna terang dan dengan sesuai sebuah objek berwarna gelap, dan sebagainya. Unsur keseimbangan dalam motif batik ini adalah asimetris atau tak beraturan yang diterapkan pada corak motif bunga dan tangkai dan kelopaknya. Selanjutnya yaitu unity atau kesatuan. Kesatuan dalam seni rupa diartikan sebagai unsur-unsur yang saling berkaitan dengan baik. Keberhasilan sebuah seni rupa dimulai dari rancangannya. Oleh karena itu, seorang seniman dapat melihat terlebih dahulu kesatuan dalam rancangannya. Secara keseluruhan, motif yang digunakan untuk karya ini adalah bidang non-geometris atau bidang tak beraturan yang berupa tangkai, kelopak bunga, daun, dan mahkota bunga. Selanjutnya itu proporsi. Proporsi sangat penting dalam menggambarkan bentuk untuk menampilkan benda sesuai dengan aslinya. Secara umum, prinsip proporsi diterapkan dengan membandingkan bagian satu dengan lainnya agar selaras dan enak dipandang. Proporsi keseluruhan bunga sudah seimbang antara bunga dengan tangkai dan kelopaknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai nilai intrinsik. Nilai ekstrinsik ialah kualitas atau harga yang berada di luar atau di balik suatu perwujudan fisik. Kualitas atau harga ini merupakan sesuatu yang tidak konkret, yakni berupa pengertian, makna, pesan, dan ajaran atau informasi lainnya yang berharga. Selanjutnya saya akan menganalisis mengenai nilai ekstrinsik pada motif batik tiga negeri ini. Motif batik tiga negeri ini merupakan gabungan antara batik Lasem, Pekalongan, dan Solo. Ada yang mengatakan bahwa sejarah pewarnaan batik ini
mulanya mengalami proses pewarnaan yang berpindah-pindah di 3 daerah. Warna merah dicelup di Lasem, biru dicelup di Pekalongan, sedangkan coklat soga dicelup di Solo. Jika pewarnaan kain tidak dilakukan di daerah yang semestinya, misalnya pencelupan warna merah tidak dilakukan di Lasem, pencelupan warna biru tidak di Solo, maka mestinya tidak akan mendapatkan warna merah khas Lasem maupun biru khas Solo yang sesuai. Pada zaman kolonial Belanda, 3 wilayah ini memiliki otonomi daerah sendiri dan disebut negeri. Di setiap daerah memiliki pengaruh besar terhadap pewarnaan, dan ini masuk akal karena kandungan mineral air tanah berbeda menurut letak geografisnya. Salah satu mahakarya peranakan Cina di pesisir utara Jawa dan Solo ini syarat akan akulturasi dan keberagaman budaya. Batik 3 negeri hadir dalam masa sulit pendudukan kolonial. Kebangkitan kesadaran akan nasionalisme dan di krisis ekonomi di tanah Jawa. Hal tersebut tercermin dari warna merah geteh pitik atau darah ayam yang merupakan cerminan tradisi Cina dari Lasem. Biru indigo khas batik Belanda asal Pekalongan, dan warna coklat soga yang syarat akan makna filosofis Jawa yang berasal dari Solo. Sedangkan dari segi motif, perpaduan antara budaya Cina, Jawa, dan Belanda terlihat jelas pada motif hong, bunga mawar, bunga tulip, bunga peoni, kupu-kupu, dan parang. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam berkata, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.